Kita sering melihat orang sudah bekerja keras, sudah niat, sudah berkorban, tapi hidup tetap terasa di tempat yang sama. Atau bahkan kamu sendiri juga pernah mengalaminya. Bukan karena mereka kurang pintar atau malas, melainkan karena mereka mengejar target dengan arah yang diam-diam salah. Apa benar begitu? Mari kita bongkar. Di channel Naik Nilai, kita tidak sedang mencari siapa yang salah. Kita sedang mencari bagian hidup mana yang perlu diluruskan sedikit. Video ini bukan tentang motivasi yang berisik, bukan juga tentang menyalahkan keputusan masa lalu. Ini tentang satu kesadaran kecil, yang kalau kamu pahami, target hidup dan keuanganmu akan terasa jauh lebih masuk akal, lebih ringan, dan lebih mungkin tercapai. Banyak dari kita menetapkan target dengan sangat serius. Target menabung sekian juta, target bebas utang, target hidup lebih tenang, target punya usaha, target naik level. Tapi yang sering tidak kita sadari, target itu berdiri di atas kebiasaan lama yang belum berubah. Kita ingin hasil baru, tapi masih hidup dengan pola yang sama. Kita berharap masa depan berbeda, tapi hari ini kita jalani dengan cara yang identik dengan kemarin. Ini seperti seseorang yang ingin tubuhnya sehat, tapi rutinitasnya masih kurang tidur, jarang gerak, dan makan sembarangan. Targetnya benar. Keinginannya tulus, tapi arah hidup hariannya belum mendukung. Benar nggak? Di titik ini, kegagalan sering terasa seperti nasib, padahal sebenarnya soal arah yang belum selaras. Dalam keuangan pribadi, ini sering terjadi tanpa disadari. Kita ingin mapan, tapi masih mencari validasi dari gaya hidup. Kita ingin aman, tapi keputusan kecil sehari-hari lebih didorong oleh emosi daripada perhitungan. Kita ingin tenang, tapi pikiran kita terus membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Pelan-pelan, energi habis bukan karena target terlalu tinggi, tapi karena arah hidupnya bocor di banyak tempat. Pertanyaannya sederhana, selama ini target yang kamu kejar benar-benar kamu bangun dari kebutuhan hidupmu atau hanya dari tekanan sekitar dan ekspektasi sosial? Seringkali kita tidak gagal mencapai target. Kita hanya setia pada pola lama. Kita bangga bisa bertahan, padahal yang perlu kita lakukan adalah berubah arah. Kita sibuk menambah usaha, lembur, dan pengorbanan, tapi lupa mengecek apakah arah hidup kita memang membawa kita ke tujuan yang kita inginkan. Disinilah banyak orang mulai lelah, bukan karena targetnya berat, tapi karena arah hidupnya tidak pernah disesuaikan. Coba perhatikan contoh yang sangat dekat. Ketika kita targetnya punya tabungan, tapi setiap kali merasa capek bekerja, kita menghibur diri dengan belanja kecil yang terasa pantas. Tidak salah, ini sangat manusiawi. Tapi kalau itu terjadi terus-menerus, target menabung selalu kalah oleh kebutuhan emosional yang tidak pernah dibereskan. Targetnya kalah bukan oleh kemalasan, tapi oleh pola pelarian yang tidak disadari. Ada juga yang ingin hidup lebih tenang secara finansial, tapi masih sulit berkata tidak pada lingkungan. Sulit menolak nongkrong mahal. Sulit menolak gaya hidup yang sebenarnya tidak cocok dengan kondisi dompet. Target ketenangan kalah oleh rasa takut tidak diterima. Ini bukan soal uang semata, ini soal keberanian mengatur arah hidup sendiri. Target hidup sebenarnya tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu ditopang oleh kebiasaan, cara berpikir, dan keputusan kecil yang terlihat sepele. Kalau kebiasaanmu hari ini tidak mendukung targetmu, maka target itu hanya akan jadi sumber rasa bersalah setiap akhir bulan. Dan dari sini, kita masuk ke bagian yang sering tidak enak untuk diterima, tapi justru paling membebaskan. Kenyataan pahitnya, banyak target terasa berat karena kita menjadikannya beban, bukan konsekuensi alami dari hidup yang lebih selaras. Target seharusnya bukan sesuatu yang kamu paksa capai sambil menyiksa diri. Target yang sehat biasanya terasa menantang, tapi masuk akal. Ia tumbuh dari perubahan kecil yang konsisten, bukan dari ledakan semangat sesaat. Mungkin yang perlu kamu ubah bukan targetnya, tapi identitas kecil di baliknya. Bukan lagi aku ingin punya uang, tapi aku sedang belajar jadi orang yang lebih sadar dalam mengambil keputusan. Bukan lagi aku ingin sukses, tapi aku sedang membangun kebiasaan yang mendukung hidup yang aku mau. Saat identitas ini berubah, target tidak lagi terasa seperti beban, tapi seperti arah alami.
Kamu tidak perlu membenci dirimu yang sekarang. Kamu juga tidak perlu menyesali masa lalu. Versi dirimu hari ini melakukan yang terbaik dengan kesadaran yang ia punya. Tapi setelah tahu ini, kamu berhak memilih arah yang lebih jujur pada dirimu sendiri. Coba duduk sebentar dan lihat hidupmu tanpa menghakimi. Di bagian mana energimu paling banyak bocor? Di kebiasaan apa kamu paling sering berkompromi dengan nilai hidupmu sendiri? Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami. Karena kesadaran selalu datang sebelum perubahan. Perubahan besar jarang dimulai dari keputusan besar. Ia sering dimulai dari keberanian berkata, "Oh, ternyata selama ini aku salah arah sedikit." Dan itu tidak apa-apa. Mengubah arah bukan kegagalan. Justru itu tanda kedewasaan. Channel Naik Nilai ada untuk menemani proses sadar ini. Bukan untuk menggurui, tapi untuk berjalan bareng. Kalau kamu merasa sedang berada di fase ingin hidup lebih selaras, lebih tenang, dan lebih jujur pada diri sendiri, subscribe channel ini. Like video ini, dan share. Agar lebih banyak orang merasa tidak sendirian dalam prosesnya. Dan di kolom komentar, ceritakan satu hal kecil yang ingin kamu luruskan arahnya. Pelan-pelan, kita naik nilai, bukan hanya di angka, tapi juga di cara hidup.